Selamat pagi, salam sehat, sukses bersama Suzuki. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pengguna kendaraan Suzuki dan juga calon pengguna kendaraan Suzuki yang juga ikut bergabung bersama kami secara virtual pada hari ini. Dan saya, Pradnyana, juga senang sekali dapat hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu untuk segera memberikan informasi. Dan juga kita akan membahas beberapa topik yang cukup menarik pada hari ini. Dan kebetulan hari ini kami sedang berada di showroom Suzuki Imam Bonjol, tepatnya di Jalan Imam Bonjol Denpasar. Dan saya juga sudah didampingi oleh Bapak Hadis Furqon. Beliau adalah Sales Manager PT Sejahtera Indo Bali Trada. Selamat pagi Pak Hadis. Pagi. Apa kabar Pak Hadis? Sehat? Salam sehat Pak. Baik, kita hari ini kebetulan berada di Suzuki Imam Bonjol dan kita akan ngobrol sedikit tentang sejarahnya Suzuki Imam Bonjol ini Pak Hadis. Dan mungkin sebagian orang juga sudah tahu bahwa yang namanya Suzuki Imam Bonjol ini adalah identik dengan Pak Hadis Furqon sendiri. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Hadis tentang sejarah dari Suzuki Imam Bonjol sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pradjana. Jadi kalau berbicara showroom Suzuki Imam Bonjol memang merupakan showroom pertama ya yang kami dirikan di Pulau Bali. Ya. Tepatnya itu di tahun 1992. 92, kurang lebih jadi sudah kurang lebih hampir 30 tahun Pak ya. Baik. Jadi persisnya itu adalah tanggal 8 Februari tahun 1992. 8 Februari. Wah, sebentar Ya, lagi jadi mau ulang itu tahun nih Pak. Suzuki pertama kali membangun di Imam Bonjol ini ya. Jadi showroom ini luasnya 4.500. 4.500. Ya, 4.500 meter persegi yang meliputi daripada sale, servis dan juga spare part. Ya. Ya, ini merupakan showroom yang terbesar lah yang ada di Pulau Bali. Dengan luas showroomnya sendiri itu adalah 28 kali 30 meter 28, untuk ya. showroom saja. Ya. Nah, belum di situ ada juga yang namanya fasilitas ruang tunggu servis dan juga ada yang namanya bengkel. Ya. Stall kita di belakang ada 12 stall ya, dan di paling belakang lagi kita ada yang namanya gudang spare part. Ya. Nah, saya berharap dengan fasilitas yang lengkap Suzuki bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah buat seluruh customer Pulau Bali, khususnya konsumen-konsumen Suzuki, sehingga dia bisa menikmati semua fasilitas yang disodorkan buat kepada konsumen Suzuki. Baik, terima kasih Pak Hadis. Jadi betul-betul merupakan sebuah kebanggaan bahwa Suzuki ada di Bali adalah pertama kali ada di Suzuki Imam Bonjol ini. Terima kasih Pak Hadis. Baik, kita sebelum lanjut kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan lihat informasi berikut ini. Halo, selamat pagi, selamat datang PT Sejahtera Indo Bali Trada Imam Bonjol. Perkenalkan, saya Erika, counter dari Suzuki Imam Bonjol. Saat ini Erika berada di depan produk terbaru dari Suzuki, yaitu Suzuki XL7. Di mana produk ini terdiri dari 3 varian, yaitu Zeta, Beta, dan Alpha. Suzuki XL7 ini adalah mobil yang sangat fleksibel, karena selain cocok banget untuk mobil keluarga, XL7 juga sangat cocok untuk ngedate para papip dan mamim. Nah, di sini juga Papip dan Mamim bisa saksikan sendiri untuk tampilan Suzuki XL7 yang sangat mewah, elegan, dan sporty pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera datang ke PT Sejahtera Indo Bali Trada yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 537 Denpasar. Ditunggu ya. Baik, kita kembali lagi ke acara kita. Tadi sudah dijelaskan secara singkat kepada Bapak Hadis tentang sejarah daripada berdirinya Suzuki Indo Bali di Suzuki Imam Bonjol ini. Pak Hadis, kita lanjut lagi Pak Hadis. Siap.
menyikapi situasi yang sudah seperti yang kemarin kita lalui bersama, mungkin seluruh dunia pun mengalami, yaitu masalah pandemi COVID-19 ini Pak Adis. Nah, kembali lagi memasuki di awal tahun 2022, kira-kira dari segi atau pandangan Pak Adis sendiri melihat kondisi seperti ini, Suzuki bisa bertahan itu seperti apa Pak Adis? Baik, terima kasih Pak Pradiana. Jadi perlu saya sedikit kasih informasi ya Pak ya, bahwa COVID-19 itu ada di Indonesia dari tahun 2020. Betul Pak. Tepatnya di sekitar bulan April dan Mei lah ya. Nah, waktu itu market yang normal Pak, itu sekitar 3.000 unit per bulan di seluruh Pulau Bali. Seluruh Bali, Tapi dengan adanya wabah COVID itu, market langsung drop. Ya. Apalagi Bali merupakan salah satu provinsi yang sangat terpukul. Ya. Karena Bali pendapatannya itu dari dunia pariwisata. Pariwisatanya mati karena memang tidak ada turisme yang hadir, membuat marketnya hanya tinggal 400 unit saat itu. Ya. Nah, kita memang juga sempat shock Pak dengan kondisi pandemi ini. Ya. Namun kita berjuang dengan saling bergandengan tangan lah antara satu departemen yang lain dengan departemen-departemen yang lainnya, sehingga Suzuki bisa eksis terus sampai sekarang. Memang ada beberapa karyawan yang dengan tidak mengurangi rasa hormat kita berhentikan waktu itu Pak. Karena jadi memang situasinya yang harus seperti itu Pak. Memang tidak mendukung ya Pak. Kami waktu itu punya hampir sekitar 240 manpower Pak untuk di divisi penjualan saja. Namun dengan penjualan mereka yang kesulitan karena marketnya pun turun, membuat jadi akhirnya beberapa teman-teman kita di divisi penjualan harus istirahat. Nah, tapi dengan jumlah manpower yang ada, ya syukur alhamdulillah kita masih bisa jualan dengan jumlah rata-rata hampir sekitar 150-an sekarang. Per bulannya Pak ya? Ya, kurang lebih per bulannya sekitar seperti itulah ya. Nah, dan market pelan-pelan mulai membaik dan alhamdulillah juga di akhir Desember tahun 2021 malah market itu mencapai ke 1.200 unit malah. Secara total Bali. Totalnya. Jadi artinya ekonomi sudah mulai membaik, walaupun memang belum seperti kondisi normal sebelumnya. Memang juga situasi pandemi ini belum sepenuhnya stabil dan juga belum sepenuhnya menghilang. Bahkan pemberitaan di media juga yang namanya Omikron sudah mulai muncul lagi Pak, yang mengganggu. Bahkan kondisi per posisi kemarin itu hampir di 3.000 pasien. Dan Bali walaupun toh memang masih angkanya di bawah 50, namun kita tetap harus waspada. Saya secara pribadi merasa optimis Pak, bahwa yang namanya perekonomian Bali rasanya mulai membaik lah, mulai membaik, dan harapan saya tentunya juga market otomotif akan tumbuh. Kalau market otomotifnya tumbuh, otomatis juga penjualan Suzuki akan menjadi lebih baik lah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kurang lebih gitu Pak. Kira-kira Pak, ini kalau dari pandangan Bapak sendiri Pak, untuk prospek di tahun 2022 secara umum ini seperti apa nantinya Pak? Kalau melihat kan rencana pemerintah juga banyak akan membuat kebijakan baru, termasuk juga akan ada konferensi, salah satunya juga di Bali. Apakah itu akan nanti berdampak terhadap peningkatan penjualan juga Pak? Itu secara otomatis pastilah. Jadi artinya pemerintah juga punya peran aktif ingin membangkitkan perekonomian Bali. Bahwa nanti di Bali tahun 2022 akan ada yang namanya KTT G20. Dari situ otomatis akan banyak yang namanya tamu-tamu negara asing yang akan hadir, yang secara otomatis akan memberikan pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali. Nah, kalau seandainya pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali itu membaik, saya yakin market otomotif pun juga akan lebih baik lah. Syukurlah, mudah-mudahan.
saya melihat memang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal mensupport di dunia otomotif sudah cukup lumayan baik ya. Bahkan yang namanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan PPNBM itu pun juga di tahun 2022 ini diperpanjang. Betul. Walaupun porsinya agak berbeda sedikit. Ya, betul. Ya. Tidak ada kombinasi lah Pak Ya, ada untuk kombinasi. Tapi artinya dari situ tetap memberikan sebuah gairah bahwa otomotif akan menjadi salah satu market yang pasti akan direspon juga oleh pihak konsumen global. Oke, terima kasih Pak Adis. Sama-sama Betul-betulan Pak. ini memberikan manfaat yang baik buat informasi kepada calon-calon konsumen khususnya pengguna kendaraan Suzuki Pak. Kedepannya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Adis. Sama-sama Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Baik, demikian tadi informasi dan juga pandangan dari Pak Hadis Furqon selaku Sales Manager PT Sejahtera Indo Bali Trada yang sudah memberikan gambaran secara singkat termasuk juga bagaimana pandangan beliau tentang ekonomi khususnya di Bali ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, selanjutnya informasi akan disampaikan oleh Bu Ulan untuk memberikan informasi tentang produk dan program-program yang menarik yang bekerjasama dengan Indomobil Finance. Dan kami ingatkan selalu, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan melakukan prokes secara ketat. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Kadek. Kali ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemenin sama Kepala Wilayah Bali Nusra, Bapak Wayan Budi Sutama dari Indomobil Finance. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Sapa dulu untuk keluarga Suzuki di rumah Pak. Ya, selamat pagi keluarga Suzuki. Salam sehat selalu. Pak Wayan, sebelum saya melangkah ke beberapa pertanyaan nih, saya pingin tahu dulu. Sebenarnya Indomobil Finance itu bergerak di bidang apa aja sih, Pak? Oke, Bu Ulan. Jadi Indomobil saat ini kita bergerak di bidang pembiayaan roda 2, roda 4, CV, dan di used car. Jadi khusus di Suzuki kita memang sudah pembiayaannya juga cukup lama. Oh gitu. Ya. Nah, kalau lokasinya boleh tahu, Indomobil Finance ada di mana aja Pak? Nah, kalau di Invi saat ini kita ada 4 cabang, Bu Ulan. Yang pertama adalah di Denpasar, itu kantor pusatnya di Denpasar, di Jalan Ahmad Yani. Yang kedua adalah di Gianyar, itu di Jalan Bypass Dharmagiri. Terus yang ketiga adalah di Singaraja. Dan yang keempat adalah di Tabanan. Oh, di Tabanan. Ya. Jadi berarti kalau konsumennya di seluruh Bali nggak usah jauh-jauh ya, misalnya harus bayar ke Denpasar. Jadi bisa bayar di daerahnya memang tempat tinggalnya mereka sendiri ya Pak ya? Betul itu. Betul banget. Ya. Nah Pak, kita menyambung untuk program Suzuki nih. Saya pingin tahu Indomobil Finance sudah buat program apa nih yang spesial hari ini buat Suzuki? Oke, hari ini kita ada program spesial, itu paket Aku Mampu namanya. Aku Mampu, ya, betul. Kayaknya seru nih, Aku Mampu, biar kita bedah hari ini. Jadi kalau Aku Mampu itu bisa dijelasin nggak? Programnya seperti apa sih Pak? Ya, nah paket Aku Mampu ini saat ini kita buat program khusus kepada customer Suzuki, keluarga Suzuki yang benar-benar loyal nih ya. Jadi kita buatkan customer itu untuk konsumen-konsumen yang umurnya di atas 23 tahun sampai 35 tahun. Dan itu adalah khusus konsumen yang pekerja tetap dan pekerja profesional. Kalau syarat lainnya ada nggak? Nggak ada, itu aja. Itu aja berarti itu, syaratnya. Ya. Nah, selain program Aku Mampu nih Pak, ada program lain nggak di Indomobil Finance yang mungkin bisa dibagikan ke keluarga Suzuki sendiri? Boleh, boleh. Kita ada 2 lagi program. Yang kedua itu adalah program bunga menurun, dan itu bunga kita mulai start dari 1% nih. 1%? Ya. Wah, jarang ada yang 1% Jarang, ya Pak jarang. Ya, jarang sekali. Iya. Dan yang ketiga itu adalah program bunga ringan. Itu mulai startnya adalah 3,77% dalam setahun. Dan Pak, itu sangat ringan sekali. Sangat ringan, benar banget. Pak, kalau untuk syaratnya ada yang membedakan nggak antara program Aku Mampu sama 2 program yang tadi Bapak udah jelasin? Ya, kalau yang program Aku Mampu kan sudah saya jelaskan, itu umurnya adalah 23 sampai 35 tahun. Nah, tapi kalau bunga menurun, itu umurnya dari umur 18 sampai ke atas nih, sampai umur 60 pun tidak masalah. Wah,
Iya. Berarti Sama bagus dengan banget bunga ya. ringan, sama dengan bunga ringan, Sama dengan itu. bunga Ya. ringan. Berarti ke semua segmen masuk ya, Semua ini mobil masuk, finance. ya. Nah, Pak, boleh tahu juga nih, untuk spesial program saat ini bisa nggak dibuatin program Ignis? Mumpung kita lagi ada di belakang mobil Ignis nih, Boleh. Pak. Ya. Jadi spesial program kita hari ini adalah program paket Aku Mampu. Ya, yang pertama dengan DP 54 juta, angsurannya di tahun pertama itu hanya 3 jutaan, 3 juta rupiah. Nah, di tahun kedua baru angsurannya di 4 juta. Seperti itu. Menarik banget, Pak. Ya. Jadi buat keluarga Suzuki di rumah hanya dengan 3 jutaan angsuran ya, Pak. Betul. Ya, untuk mobil Ignis sudah Betul. bisa bawa Ignis pulang. Benar. Jadi nggak masalah nanti untuk masalah angsuran, karena nanti di tahun kedepannya baru ada peningkatan ya, Pak. Ya, tahun kedua baru ada peningkatan. Baru sedikit. ada peningkatan. Ya, dan itu juga tidak banyak peningkatannya. Tidak banyak peningkatan. Nah, tadi di sini kan Ulan sudah sama Pak Budi Sutama nih, udah dijelasin masalah produknya Indomobil Finance. Nanti biar konsumen-konsumen bisa langsung ke sales-sales kami ya. Boleh. Jadi bisa menghubungi sales kami untuk ingin tahu programnya seperti apa sih. Karena berhubung durasinya yang sangat mepet, padahal pinginnya nanya-nanya lagi nih Pak. Kan Gak apa-apa, pinginnya gali-gali Wulan. terus gitu loh. Gimana sih program Indomobil Finance yang bakalan bisa bantu kalian di rumah yang ingin ngedapetin mobil yang bisa udah bawa pulang, apalagi sekarang cuaca musim hujan ya Pak ya. Iya, Jadi ini nggak perlu hujan terus kehujanan nih. lagi. Iya. Oke, kalau gitu saya balikin lagi acara ini ke Pak Kadek. Bye-bye. Halo, selamat siang dan salam sehat selalu bagi sahabat Suzuki. Perkenalkan saya dengan Maya dari dealer mobil Suzuki Imam Bonjol. Kali ini kita akan membahas mobil city car yang sempat mendapatkan penghargaan sebagai mobil city car paling laris di Indonesia, yaitu mobil Suzuki Ignis. Nah, Suzuki Ignis ini yang akan kita bahas kebetulan sudah mempunyai tampilan yang terbaru, yaitu mempunyai desain yang gagah, sporty, dan modern. Suzuki Ignis mempunyai 2 tipe varian, yaitu tipe GL dan tipe GX. Nah, di samping saya ini adalah Suzuki Ignis dengan tipe GX, yaitu tipe paling tinggi. Mempunyai beberapa fitur yang canggih dan lengkap di kelasnya. Suzuki Ignis ini berada di harga 200 jutaan. Kebetulan di bulan ini bagi sahabat Suzuki yang berencana ingin membeli mobil bisa mendapatkan program-program kami yang terbaik dan kunjungi dealer kami yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 537 Denpasar. Terima kasih. Terima Masih kasih. bersama kami di sini di acara Suzuki Legend. Dan untuk selanjutnya rekan saya Wulan akan menyampaikan informasi program penjualan khusus untuk hari ini. Terima Wulan, kasih Pak silakan. Kadek. Jadi program khusus hari ini bagi keluarga Suzuki yang ingin memiliki mobil XL7 2020, kami memiliki cashback yang luar biasa spesial khusus hari ini saja. Seperti yang tadi Wulan sudah sempat di segmen sebelumnya, ada mobil Ignis dengan program dari Indomobil Finance. Kita ada program yang namanya Aku Mampu. Itu juga sangat menarik banget Pak Kadek. Ya. Jadi keluarga Suzuki nggak perlu khawatir lagi, tinggal pilih tipenya, bisa langsung hubungi sales kami di Suzuki Imam Bonjol. Nah Pak Kadek, sebelum kita close nih, Ya. tadi kan Wulan ada pengundian untuk SPK nih. Ya. Nah tadi nama-nama konsumen-konsumen yang sudah pada tanda jadi nih sebelumnya akan kami undi untuk mendapatkan hadiah door prize-nya Pak Kadek. Oke, buat Bapak dan Ibu yang sudah melakukan SPK untuk di hari ini, kita akan melakukan pengundian yang akan kita langsung kocok-kocok di sini dengan informasi mungkin hadiahnya apa saja yang bisa disampaikan. Kita hadiahnya ada rice cooker, ada blender, ada setrika, ada dispenser. Oke, baik kita langsung aja ya, kita undi, kita ambil yang pertama apa hadiahnya, Ulan? Yang pertama hadiahnya Magicom. Oke, untuk Magicom akan diberikan kepada Putu Kamyarte dari salesnya Koko, unitnya XL7. Selamat ya Bapak. Oke, silakan. Nanti untuk hadiahnya- Langsung aja Wulan yang Ya, mengambilkan. saya ambilkan akan ya. kembalikan.
untuk diaduk-aduk lagi. Silakan diaduk-aduk. Untuk hadiah yang kedua adalah Untuk hadiah kedua adalah setrika. Jadi yang dapat di sini namanya Ibu Ruth, salesnya Honey Syrup. Ibu Ruth, Selamat Honey ya, Syrup. Bu. Selamat ya Ibu. Oke, lanjut lagi. Silakan Ulan. Hadiah ketiga ini Iwayan Sumerte, salesnya Dede. Hadiahnya adalah blender. Oke, selamat ya buat Bapak Dede. Bapak Dede. Hadiahnya blender. Kemudian apa lagi? Selanjutnya adalah hadiahnya dispenser. Dispenser dengan Ibu Rena, sales Gosrama. Selamat ya Ibu Rena. Oke. Masih ada lagi nggak hadiahnya Pak? Oke, kita aduk-aduk dulu. Masih lagi satu ya? Habis? Habis ya? Ternyata habis. Oke. Selamat buat para Selamat pemenang. buat Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan hadiah langsung SPK, yang sudah melakukan SPK untuk hari ini. Baik. Dan acara kita hari ini? Kita close sampai di sini. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah ikut bergabung bersama kami dari tadi pagi hingga sore. Dan tentunya juga kami selalu ingatkan untuk Bapak dan Ibu, apabila showroom Suzuki Imam Bonjol yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Saya Pradjana. Saya Wulandari. Salam sehat, sukses bersama Suzuki.